Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan, salah seorang ulama besar ahli sunnati wal jamaah di abad ini. Hafizahullahu ta'ala mengatakan, ma yuriduhu a'da'ul Islam wa afrakhuhumul yawm min salbil mar'ah karamataha wa intizai hukukiha. Apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dan para pengikut mereka, mengaku muslim tapi menjadi pengikut musuh Islam, pembantu musuh Islam yang ada di masa ini. Apa yang mereka inginkan? Mengeluarkan atau menghilangkan kemuliaan wanita dan merampas hak-hak para wanita. Inilah jemaah sekalian yang sebenarnya mereka inginkan. Merusak wanita, menghinakan mereka, dan menghilangkan hak-hak mereka. Tapi jemaah sekalian, bahasa yang mereka gunakan justru sebaliknya. Mereka ingin meninggikan derajat wanita. Maka kata mereka, mesti ada emansipasi. Mesti ada persamaan antara laki-laki dan wanita. Bahasanya bagus sekali. Seperti ingin menyelamatkan kaum wanita. Padahal sebenarnya mereka ingin menghancurkan kemuliaan wanita. Dan merampas hak para wanita. Dan menghinakan para wanita. Tapi dengan bahasa yang sangat indah. Kita kan zaman modern, kata mereka. Masa wanita harus hidup seperti zaman onta? Kita wanita negeri kita sendiri. Kita bukan wanita Arab. Subhanallah. Seperti ingin menyelamatkan kaum wanita. Dengan bahasa-bahasa yang indah, kedengaran enak. Tapi hakikatnya itu adalah racun. Dan Allah telah mengingatkan ini bahasa setan. Karena setan itu bukan hanya dari kalangan jin. Bisa juga dari kalangan manusia. Dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Maka orang-orang yang mengikuti jalan para nabi juga mesti memiliki musuh. Siapa musuh mereka? Syayatinal insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Lihat metode mereka, kata Allah. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain. Artinya mereka saling menyesatkan dengan kata-kata yang indah, namun hakikatnya adalah tipuan. Juga di surat An-Naml ayat ke-24, Allah berfirman, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil fahum la yahtadun. Setan menghiasi amal-amal buruk mereka sehingga terlihat indah. Maka setan menghalangi mereka dari jalan kebenaran sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ini termasuk cara setan menyesatkan manusia. Kata-katanya nampak indah, tapi hakikatnya adalah tipuan. Kemudian, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah mengingatkan di sini, saya ringkaskan 4 yang mereka inginkan pada para wanita muslimah. Yang pertama, adatu tadmirin. Mereka ingin menjadikan para wanita sebagai senjata penghancur bangsa, perusak generasi. Maka jemaah sekalian, untuk merusak dan menghancurkan satu bangsa, rusaklah wanita mereka terlebih dahulu. Kalau wanita mereka rusak, maka pasti bangsa itu akan rusak. Karena siapa yang mau mendidik generasi? Siapa yang mau mendidik anak-anak? Kalau lahir dari para wanita yang rusak. Jadi, ini yang mereka inginkan. Dan Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat ke-27, wa yuriduna alladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan azima.
dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu syahwat mereka itu ingin agar kalian tersesat dengan kesesatan yang jauh. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa, tidaklah aku tinggalkan fitnah, cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki daripada kaum wanita. Maka musuh-musuh Islam itu tahu para wanita adalah cobaan berat bagi kaum laki-laki. Maka mereka manfaatkan kaum wanita ini, mereka rusak dulu kaum wanita, sehingga dengan itu mudah merusak kaum laki-laki. Tersebarlah berbagai macam hubungan-hubungan terlarang antara laki-laki dan wanita. Ini yang pertama, yang mereka inginkan. Yang kedua, mereka inginkan para wanita itu menjadi sil'atun rakhisah, barang dagangan yang murah, yang dapat dinikmati oleh semua pengikut hawa nafsu, yang dengan bebas, terbuka, terlihat dengan mudah di mana-mana. Hampir dalam setiap bidang pekerjaan, sampai pada produk barang-barang, mesti ditampilkan wanita untuk menarik kaum laki-laki. Jadi mereka jadikan wanita itu sebagai barang dagangan yang murah untuk melariskan barang dagangan mereka. Maka mereka manfaatkan kaum wanita. Ini yang mereka inginkan, jemaah sekalian. Keuntungan dunia sekaligus untuk merusak para wanita. Kita melihat dalam berbagai macam produk mesti ada para wanita. Dalam berbagai macam iklan mesti ditampilkan para wanita. Dan seterusnya. Ini penghinaan kepada wanita. Bukan sebuah pemuliaan. Ini penghinaan kepada wanita. Seakan wanita itu bagaikan barang yang murah sekali. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nari lam arahuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Artinya mereka berpakaian tapi tidak menutup aurat dengan baik. Maka mereka itulah, kata Nabi SAW, penghuni neraka yang belum aku lihat. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan bagaimana bisa kaum laki-laki menundukkan pandangan kalau para wanita dijadikan barang dagangan? Dalam setiap produk mesti ada wanita. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Bagaimana mau menundukkan pandangan dan mensucikan hati? Dengan tersebarnya foto-foto, video-video para wanita. Kemudian yang ketiga, yang mereka inginkan adalah agar para wanita berikhtilat, campur baur dengan kaum laki-laki di semua lapangan kehidupan. Apakah lapangan pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Mereka ingin kaum wanita bercampur baur dengan kaum laki-laki, agar terjadi berbagai macam musibah dan malapetaka. Terjadi hubungan-hubungan terlarang dan berbagai macam dosa. Padahal dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53 Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an," dan apabila kalian meminta sesuatu dari para istri Nabi, "fas'aluhunna min wara'i hijabin," maka mintalah dari belakang hijab, dari balik hijab. "Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna." Yang demikian itu
lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Subhanallah, ayat ini awalnya adalah perintah kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, kalau berinteraksi dengan istri-istri Nabi, hendaklah dari balik hijab. Jangan berikhtilat, jangan bercampur baur. Padahal jamaah sekalian, kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang paling kuat imannya, yang paling mendalam ilmunya, yang paling suci hatinya. Tapi Allah memerintahkan mereka untuk tetap menjaga kesucian hati dengan cara menjauhi ikhtilat. Bagaimana dengan kita? Yang ilmunya sedikit, imannya lemah, dan hatinya banyak kekotoran. Tentu kita yang lebih butuh untuk menjauhi ikhtilat. Kemudian yang keempat, kata Syekh, yang mereka inginkan juga dari para wanita, ketika para wanita itu keluar dari rumah, bergabung dengan kaum laki-laki di berbagai lapangan pekerjaan, maka akan muncul berbagai dampak bahayanya. Bahaya bagi suaminya dan bahaya bagi anak-anaknya. Suami tidak terurus dengan baik. Anak-anak tidak diberi pendidikan yang terbaik dari seorang ibu yang cerdas. Kecerdasan seorang ibu ini hanya digunakan untuk bekerja. Tidak digunakan secara maksimal untuk mendidik generasi. Lalu siapa yang mendidik anak-anaknya? Para pembantu. Para pembantu wanita ini pun masuk ke dalam rumah dan tidak ada batasannya dalam pergaulan dengan kaum laki-laki. Tidak ada hijab dan seterusnya. Maka terjadi berbagai macam musibah dan malapetaka. Jadi mudaratnya besar sekali yang terjadi di rumah ketika wanita harus keluar dan memenuhi semua lapangan pekerjaan. Ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Di antara mudarat, kalau wanita juga ikut keluar, itu akan mempersempit lapangan pekerjaan. Karena mereka juga ikut meramaikan lapangan-lapangan pekerjaan sehingga kaum laki-laki malah jadi sulit cari kerja. Ini 4 yang saya ringkaskan dari penjelasan penulis hafizahullah ta'ala.